Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi terkini mengenai pasca gempa bumi yang terjadi di wilayah Larantuka NTT yang juga berdampak ke wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, kita telah terhubung dengan Junaidi selaku Kepala Kantor SAR Sulawesi Selatan. Selamat siang Pak Junaidi. Selamat siang, Mbak. Ya Pak Junaidi, tentu ini menjadi kabar duka terutama bagi masyarakat Indonesia terkait gempa bumi yang tadi juga terjadi berdampak pada banyak wilayah terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga sebagian di wilayah Sulawesi Selatan. Seperti apa Pak Junaidi yang sudah memantau kondisi terkini pasca gempa bumi di Sulawesi Selatan sendiri? Ya, baik, untuk di Sulawesi Selatan yang terdampak gempa, itu di Makassar sendiri itu tadi memang terasa tapi tidak terlalu. Kemudian yang paling sangat terdampak adalah di Kabupaten Kepulauan Selayar, utamanya di Pulau Takabonerate, Jampea, dan Kayuadi. Semua rumah-rumah yang baru terbangun, semuanya runtuh, pecah. Namun untuk antisipasi kami dari Basarnas, untuk warga selamat semua, dan kami menganjurkan dan memberikan perhatian kepada masyarakat untuk menempati lokasi-lokasi yang tinggi sesuai jalur yang telah ditetapkan atau protap dari BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar. Semua warga sekarang yang berada di 3 pulau itu, termasuk Kalahutoa yang paling dekat dengan Larantuka, itu juga semua warga sudah berada di atas ketinggian untuk menyelamatkan diri. Seluruh perlengkapan yang ada yang dibutuhkan semua telah dibantu oleh pemerintah daerah untuk mengungsi sementara, sambil menjaga-jaga jangan sampai ada susulan atau gempa susulan yang akan kemungkinan terjadi tsunami. Demikian, Pak. Baik Pak Junaidi, tadi Anda menyampaikan bahwa berarti artinya saat ini masih dalam tahap pertolongan kepada warga, terutama mereka yang terdampak hingga rumahnya tadi disebutkan hancur semua. Seperti apa Pak bentuk tahapan pertolongan ini kepada masyarakat? Dievakuasi kemanakah mereka? Dan seperti apa nantinya untuk penjaminan keamanan dan juga kenyamanan, mengingat juga tempat tinggal mereka hancur begitu seperti tadi Bapak sampaikan? Ya, tentunya kami dari Basarnas dan sinergitas dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tetap memperhatikan keselamatan warga dan memberikan rasa nyaman. Sehingga pada saat terjadi gempa tadi pada pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, kami dari tim SAR dan pemerintah daerah telah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk pindah dari tempat tinggalnya. Alhamdulillah dengan runtuhan itu tidak ada korban, semuanya tidak ada korban, dan seluruh warga sekarang untuk keempat pulau, mulai dari pulau terluar Kalahutoa, kemudian Kajuadi, Takabonerate, dan Jampea, semuanya korban telah dievakuasi naik di atas ketinggian. Karena tadi air di Takabonerate mulai surut, tapi alhamdulillah sekarang untuk informasi yang kami dapat di lapangan, air sudah mulai normal lagi, apalagi telah disampaikan kepada BMKG bahwa untuk tsunami sudah mulai tidak terdampak lagi untuk gempa yang dimaksud. Demikian, Mbak. Ya Pak Junaidi, berarti sudah ada posko pengungsian yang dibangun untuk warga sekitar yang terdampak? Ya, jadi untuk warga, untuk posko itu memang sudah diwanti-wanti oleh seluruh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, utamanya BPBD, bahwa apabila terjadi gempa atau mau terjadi tsunami, sudah memang ditempatkan satu titik. Sudah ada memang titiknya ditentukan di tiap pulau-pulau yang dimaksud. Termasuk Selayar sendiri. Selayar juga terdampak dan banyak rumah warga yang dia tidak rusak, tetapi karena terkena goncangan, retak, dan banyak benda-bendanya yang terhampur dalam rumahnya. Dan orang yang terdampak itu langsung cepat lari dan menuju kepada jalur evakuasi yang telah ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi di mana Pak pengungsian terpusatnya untuk warga dari Kabupaten Selayar? Iya, untuk di Kabupaten Selayar dia naik di atas gunung di daerah di daerah Kajuadi, untuk dari Kajuadi di atas gunung. Kemudian untuk di Selayar di daerah Kanetea, ya di atas gunung. Demikian, Pak.
Oke, baik. Berarti memang sekarang difokuskan untuk di wilayah daerah Tanjung Wangi ya Pak ya, untuk warga Selayar untuk mengamankan diri dari potensi adanya gempa susulan yang terjadi, mengingat juga tempat tinggal mereka rusak. Kemudian Pak, dari pengamatan Basarnas begitu melihat situasi terkini tepatnya di tempat Bapak saat ini berdiri yang tadi sudah berkeliling di Kabupaten Selayar begitu, informasi terkini seperti apa Pak? Jadi ada berapa bangunan yang rusak dan berapa warga yang merasakan kedukaan ataupun juga terdampak sangat rugi begitu karena juga rumahnya mereka hancur? Ya, kalau di Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya di Kota Selayar atau di Benteng, itu tidak banyak terdampak. Bahkan seluruh untuk saat sekarang ini, pemantauan kami sudah aman, semua masyarakat bisa kembali beraktivitas lagi. Kecuali yang di Pulau Bonerate atau Taka Bonerate, Kalahutoa, kemudian Jampea, serta Kajuadi, di sini masyarakat masih resah karena bangunan yang baru dibangun itu runtuh. Bahkan ada yang sudah rata dengan tanah. Sehingga hal ini tetap pemerintah daerah akan memperhatikan itu. Kami sebagai petindak evakuasi akan tetap berupaya untuk bagaimana masyarakat apabila akan terjadi lagi sehingga kita menghindarkan masyarakat dari pantai, semuanya kita harus evakuasi ke titik yang telah ditentukan evakuasi dari pemerintah daerah atau BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, mungkin bisa diinformasikan Pak, tadi kan juga disampaikan bahwa hingga saat ini warga ditempatkan ke lokasi yang lebih aman, bisa dikatakan di dataran yang lebih tinggi begitu. Apa yang paling dibutuhkan warga saat ini di lokasi pengungsian? Ya, di lokasi pengungsian ya tentunya yang dibutuhkan cuma tenda-tenda untuk masyarakat untuk beristirahat, sehingga untuk apabila terjadi sudah ada tenda yang ada dibangun di situ, itu sudah mulai bagus karena otomatis perlindungan masyarakat sudah ada, bahkan bahan makanan juga akan disuplai untuk sementara beberapa jam ini atau beberapa hari ini untuk menghindari jangan sampai ada yang dikatakan gempa susulan yang akan menimbulkan tsunami lagi. Ya Pak Junaidi, meskipun peringatan dini tsunami tadi sudah dicabut oleh BMKG begitu, namun mungkin ada juga warga yang berusaha kembali ke rumahnya untuk menyelamatkan barang-barang yang masih terselamatkan jika meskipun rumah mereka hancur. Apakah ada imbauan dari Basarnas untuk tetap agar warga yang berusaha kembali menyelamatkan barang-barangnya tetap dalam kondisi aman begitu Pak? Adakah imbauan khusus atau pengawasan seperti apa? Jadi kami menghimbau selama sekarang hingga saat ini untuk tidak bisa mengamankan dulu barang-barangnya. Nanti dari tim SAR atau tim penyelamat atau relawan itu akan membantu menjaga barang-barang yang ada. Sebelum keadaan aman, kami menganjurkan untuk tidak mengamankan dulu. Karena sangat berbahaya dan apabila terjadi gempa susulan yang kita tidak tahu kapan dan bila mana terjadi di 1 jam ini atau di beberapa jam kemudian, kita tidak tahu. Sehingga kami sangat menghimbau kepada seluruh masyarakat Kepulauan Selayar agar tidak mengamankan barang dulu. Naik dulu di tempat pengungsian yang aman dulu, mencari tempat yang baik untuk beristirahat dan menjaga keadaan dan kondisi yang ada. Demikian, Mbak. Baik Pak Junaidi, nanti masih ada obrolan yang ingin kami juga tanyakan kepada Anda, terutama untuk terkait proses evakuasi, penyelamatan, pertolongan kepada warga terdampak gempa bumi di wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Namun sebelumnya kami harus jeda dulu. Breaking News Kompas TV akan kembali untuk Anda.